Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Adapun yang akan saya sampaikan dalam kisah inspiratif masalah mukjizat Rasulullah di balik Islamnya Amir bin Wahab atau Umair bin Wahab. Umair bin Wahab salah satu jagoan Quraisy yang ditakuti, dan dia banyak menyiksa umat Islam pada saat sebelum hijrah. Umar bin Khattab sangat membencinya, bahkan digambarkan sebagai setan, bahkan anjing, sampai begitulah ya sadisnya dia menyiksa umat Islam itu, dan tidak ada yang berani ya pada saat itu karena memang jumlahnya masih kecil. Ketika perang Badar dia ahli strategi ya, bahkan pandangannya pun memang sangat teliti. Dia disuruh meneliti dan memantau jumlah umat Islam pada perang Badar. Ternyata dia lihat ya, dan dia ukur kekuatan, tahu dia sekitar 300 orang, betul ya, persis. Itulah luar biasanya Umair bin Wahab ini. Namun strategi yang mereka lakukan berantakan, mereka kalah di perang Badar, dan sepertinya ada kekecewaan ya, penyesalan yang begitu besar, kesedihan, bahkan kebencian. Apalagi sudah kalah ya, Umair bin Wahab ini anaknya ditawan oleh Rasulullah, sementara ya pamannya Sofwan bin Umayyah, bapaknya mati ya, Umayyah bin Khalaf, dan banyak mereka dimasukkan di kubur ya, sumur Badar itu dicampakkan aja begitu. Jadi suatu hari mereka berdua duduk di Hijr Ismail merenungkan kekalahan itu sambil berbincang-bincang ya. Maka Amir bin Wahab berkata, aku kalaulah tidak karena ada hutang yang membebani diriku dan keluarga yang aku tinggalkan, anak-anakku nanti tersia-siakan, mau aja aku ini datang ke Madinah membunuh Muhammad itu. Begitulah dia bilang, karena aku punya alasan, artinya dia mau menebus anaknya. Itulah cerita mereka. Maka oleh Sofwan bin Umayyah dikatakan, kalau begitu kau lakukanlah itu ya, aku sangat gembira, dan nanti hutang-hutangmu aku yang nanggung. Kalaupun kau mati di sana, keluargamu aku juga yang menanggung, biar ya tinggal dengan keluargaku. Mendengar begitu ya, Amir bin Wahab ini semangat dia. Kalau gitu baiklah ya, disuruhnya ya pedang diasah dan dilumuri dengan racun. Berangkatlah dia ya ke Madinah sendirian. Alasannya untuk berjumpa Rasul, langsung jumpa menebas Rasulullah, itu peluangnya besar karena dia memang ya akan berbicara tentang alasan anaknya ditawan. Sofwan bin Umayyah sangat gembira ya, artinya ini ada berita besar, akan terjadi kegemparan, Muhammad bakal mati di tangan ya Amir bin Wahab. Nah begitulah ya, sampai di Madinah dia mau masuk masjid, Umar nampak. Spontan Umar siap-siap ya, Umar sarungkan pedangnya, Umar letak di pundaknya ya, dia datang menghadap Rasulullah ya.
Umar tahu ini bisa jadi gelagatnya buruk karena tahu persis dia sikap Amir bin Wahab itu ketika di Mekah. Ya Rasulullah, itu ya Amir bin Wahab, anjingnya musuh Allah tuh datang ya Rasulullah. Ya, nampaknya dia ingin berbuat yang buruk. Apa kata Nabi? Tenang Umar, ya, suruh dia masuk mendekat padaku. Maka Umar memang siap-siap ya, karena sama-sama megang pedang. Ya, Amir bin Wahab bawa pedang, ya, Umar bin Khattab juga meletakkan juga pedang di pundaknya itu. Begitulah disambut sama Umar, dibawalah ke hadapan Rasulullah. Umar tetap waspada aja nih, kalau dimainkannya Rasulullah, dimainkan juga sama Umar. Begitulah mereka berjaga, beberapa sahabat juga. Bawa kemari Umar, kata Rasulullah. Dibawalah, mendekatlah wahai Umair, ya. Begitulah mendekat Umair tadi, dia mengucapkan sobahal khair, ya, selamat pagi. Oh, kata Nabi, itu adalah ucapan salam jahiliyah. Kami sudah ada yang salam, ya, ahlinya surga, assalamualaikum warahmatullah. Aku tidak tahu itu, kata ya Umar bin Wahab. Aku tidak tahu urusan itu. Ah, baiklah, kalau kau tidak tahu, ya tidak usah kita permasalahkan. Apa hajatmu kemari, kata Rasulullah. Aku kemari mau mengurus anakku. Jadi pedang yang ke bawah itu untuk apa, kata Rasulullah. Langsung Rasulullah masuk ke situ. Tidak, aku tetap ya akan bicarakan tentang anakku yang Anda tawan. Apa kata Rasulullah? Ya, wahai Umair, bicaralah yang benar. Bukankah kau kemari, ya, kau itu punya niat yang buruk. Kau berbicara dengan pamanmu Sofwan bin Umayyah. Kalaulah tidak karena hutang yang membebani dan keluarga yang tersia-siakan, kau kemari kan akan membunuhku, kata Nabi. Anak ini kan sebagai alasan. Terdiam ya Umar bin Wahab, langsung syahadat dia di situ, ya, langsung dia syahadat. Artinya ya dia bercerita di Makkah, Rasul langsung menceritakan persis kejadian yang dia bicara. Sementara dia bicara ini urusan kita berdua ya, tidak tahu yang lain ya. Itu sudah diwanti-wanti sama Amir bin Wahab dan Sofwan. Ini dirahasiakan, tapi Rasul langsung menyebutkan. Maka dikatakannya, Anda benar sebagai seorang Rasul. Tidak mungkin berita itu tahu kalau tidak dari Allah disampaikan pada Anda. Karena ini tidak ada yang tahu pembicaraan ini kecuali kami berdua dengan Sofwan bin Umayyah, kata Amir bin Wahab. Maka begitu dia masuk Islam, ya, apa yang diucapkan Rasul, ya, ajarkan saudara kalian ini beberapa Al-Quran. Belajarlah dia beberapa hari di Madinah. Umar bin Khattab berkata, ya, dulu aku lebih senang melihat babi daripada melihat Amir bin Wahab ini, tapi sekarang aku lebih mencintai dia daripada keluarga dan anak-anakku. Begitulah ucapan Umar. Belajarlah dia sampai dia banyak ayat dapat, dia balik ke Mekah, udah lain ceritanya. Sofwan bin Umayyah ingin berita itu gempar, tapi malah kekecewaan yang berat. Karena ternyata dia diajak oleh Amir bin Wahab untuk masuk Islam, memang nggak terimalah dia, ya. Ternyata dibawa itu tadi oleh Amir bin Wahab untuk masuk dalam Islam. Dia menolak, pada saat itu dia menolak betul. Ya, dia kecewa berat. Namun Amir bin Wahab karena seorang jagoan di Mekah itu nggak ada yang berani. Ya, asal orang mau buka pedang, dia di luar udah naik pedangnya itu, dan dia berkata, tidak ada dulu tempat yang aku melakukan kekafiran di sudut-sudut dan di tanah Mekah ini, sekarang akan aku ganti dengan keimanan. Dan banyak orang masuk Islam dari tangan Amir bin Wahab di Mekah ketika dia sudah ya pindah dari kafir menjadi Islam. Ini dia kalau kita lihat ya. Jadi maka itu satu sisi ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai mukjizat itu tadi, banyak bicara rahasia. Kalau kita kaitkan salah satu keluar biasaan Nabi Isa alaihi salam, dia bisa memberitakan apa yang tersembunyi, apa yang dimakan orang, apa yang dilakukan orang, itu dia bisa menceritakan persis. Itulah Nabi Isa. Maka Nabi kita jauh lebih itu, karena banyak ya orang yang menyembunyikan rahasia dalam hatinya,
Rasul ungkap, akhirnya orang masuk ke dalam Islam. Ini salah satu mukjizat ya kebesaran Rasulullah yang membuat ya orang betul-betul ya kagum dan memang mengakui. Apalagi para sahabat ini, mereka sesudah masuk Islam, mereka mengajak orang lain karena tahu persis bagaimana pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.